Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Mendes selalu berdoa buat kalian semua, semoga selalu mendapat perlindungannya dan selalu mendapatkan ridhonya ya, dan selalu dilimpahkan kebahagiaan dan tercapai apa yang menjadi cita dan cinta kalian. Oke, amin. Ya, seperti biasa ya, Mendes kembali hadir menjumpai sahabatku semua ya, baik yang sudah setia menjadi sahabatku, sahabat Mendes Tarot ya, yang selalu standby di channel Mendes Tarot, ataupun yang baru bergabung ya. Terima kasih ya sudah berkenan mampir di channel Mendes Tarot ya. Di kesempatan kali ini ya, Mendes akan mengambil sebuah judul ya, bagaimana perasaan dia padamu. Ya, mungkin kalian sering bertanya-tanya ya, walaupun kalian sepertinya baik-baik saja, tapi pasti di hati kalian ada pertanyaan ya, bagaimana sih perasaan dia ini padamu itu, perasaan dia itu seperti apa, dan kalian pasti ingin tahu ya. Terus mau dibawa kemana hubungan ini gitu, mau dibawa kemana gitu. Oke, mari kita bersama-sama kita ulik ya, melalui tebaran-tebaran kartu tarot ya, melalui energi kalian yang tertumpuk nanti pada kartu-kartu ini ya. Jadi nanti sebelum Mendes reading, kalian harus memilih kartu ya. Seperti biasa, pilih kartu dan kalian fokus memilih, gunakan intuisi hati dan bayangkan siapa yang ingin kalian pertanyakan dan berdoa pastinya. Oke. Di sini Mendes menyediakan 3 amplop seperti biasa ya. Sekarang mau Mendes amplopin aja. Untuk ini adalah pilihan pertama ya. Ini file pertama. Ada merah marun, ini adalah file kedua. Dan ini ada file ketiga. Oke. Untuk memudahkan memilih kalian, biar ada lagi chemistry yang bisa bikin kalian tuh serk gitu mana. Mendes akan gunakan bunga-bunga pita ya buat membedakan. Nomor 1 ada bunga sedap malam ya, ini ya, bunga sedap malam pink. Kemudian Mendes gunakan juga sedap malam putih untuk file nomor 2 ya. Dan yang terakhir adalah bunga bulu-bulu. Oke. Silakan sahabat aku semua pilih ya, mana yang kalian begitu klik. Gunakan ya pikiran, intuisi kalian ya, dan fokuskan ya siapa yang ingin kalian pertanyakan, dan berdoa supaya energi kalian benar-benar tertumpah di kartu-kartu nanti ya, biar lebih resonate gitu. Dan juga ya jangan lupa berdoa ya. Oke. Dan sering aku tekankan bahwa ini adalah semacam readingan, fun reading aja. Jadi bisa resonate, bisa tidak ya. Dan jangan jadikan patokan atau pedoman atau alasan atau dasar-dasar kalian hidup sehari-hari. Ini hanya prediksi sedikit dari pengetahuan atau pemberitahuan dari Yang Maha Kuasa, sedikit cuma melalui kartu ini ya, untuk suatu acuan atau motivasi ya, atau inspirasi kita untuk melakukan apa yang sebaiknya kita teruskan, apa yang sebaiknya kita perbaiki gitu ya. Jadi jangan jadikan patokan ya. Oke, silahkan pilih sahabat semua. Fokuskan pikiranmu ya. Bayangkan siapa yang kamu ingin pertanyakan di sini, dan intuisi hati kalian gunakan, karena itu intuisi sangat berguna, karena intuisi hati tidak akan pernah salah, dan berdoa pastinya. Oke. Seperti biasa ya, 5 detik saja. Dimulai dari sekarang. Oke, sahabat semua, sudahkah kalian memilih ya dengan benar dan dengan begitu bergetar hati kalian memilih bunga-bunga ini ya? Oke. Dimulai dari readingan kartu pertama ya. Nanti yang lainnya aku pinggirin dulu biar tidak mengganggu cara lancarnya pembacaan ya, atau tebarannya kartu. Kita kan harus menebar kartu ya. Dan juga kalau kalian memang kekurangan waktu untuk memilih file ini, kalian bisa pause dulu ya. Kalian pilih yang benar-benar
sesuai dengan pilihan hati kalian ya. Bunga-bunganya dibagi dari bunga-bunga nih ya. Terus kemudian baru kalian play lagi. Oke ya, aku mulai dari file pertama. Jangan di skip ya, biar energi kalian benar-benar tertumpah di file yang kalian inginkan ya. Oke. Kalau bisa ikutin aja dari file 1, file 2, file 3 agar siapa tahu ya nanti energi kalian ada yang tertumpah di sini, tertumpah di sini, dan tertumpah di file 3. Oke, aku mulai dari readingan file pertama. Ini aku sisihkan di sini dulu agar lebih longgar. Oke, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. File 1. Tuh, diwakili oleh warna bunga kalau Mendes ini sedap malam pink ya. Ya. Kalian suka warna pink? Romantis dong. Tentu kalian yang suka warna pink berjiwa romantis, berkepribadian romantis dan sangat kalem sekali. Oke. Kalem itu bukan kayak lembu ya. Kalem itu malu-malu kucing atau gimana ya sih, nggak tahu sih definisinya. Pokoknya kalem aja. Pokoknya kalem itu banyak disuka orang, maka kalian kalem aja ya, biar disuka banyak orang. Aku taruh di sini ya biar tidak mengganggu ya, biar kalian tahu kalau sekarang baru file 1 ya. Kamu pindah di sini sang ya. Oke, kita buka amplopnya ya. Ada apa di dalam amplop? Kemudian kita tebar, ada pesan apa ya dari tebaran kartu itu. Oke, aku buka ya. Ini ya. Ini bottom of the deck-nya. Ini clue-nya. Oke, amplopnya ya, aku taruh di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai reading ya untuk file pertama ya. Kalian tetap fokus di kartu ini sebelum Mendes tebar ya. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu? Ya, edisi kali ini. Edisi bertanya-tanya di dalam hati. Kita buka dari bottom of the deck-nya ya. Di sini ada 10 wajik, 10 of diamonds ya. Terus kemudian ada clue-nya. Ada 20 ya. Aku taruh di sini aja biar lebih enak. Kemudian tebaran kartunya ya, perasaan si dia padamu ya. Ini mewakili perasaan dia padamu. Ada the star. Terus ada 5 of swords terbalik. Aku baca apa adanya. Terbalik aku baca terbalik, enggak terbalik aku baca enggak terbalik ya. Karena kalau dirubah bisa berbeda artinya atau berbeda maksudnya, apa pesannya itu berubah gitu. King of cup. Ada king of cup ya. Kemudian ada sebentar. 6 pedang ya. 6 pedang ya. Ada 6 pedang. Ini kartu Mendes sengaja kocok menjadi untuk perasaan dia 5 ya, 5 lembar ya. Dan terakhir ada the lover. Ada the lover ya. Oke. Klarifikasi ya, klarifikasinya ya. Untuk klarifikasinya ada 3 of pentacle, 5 of pentacle, 3 of cup, dan star. The star. Oke. Aku rapikan dulu ya biar bisa terlihat semua dengan jelas ya. Oke, udah rapikan. Mari kita mulai reading lagi. Dimulai dari bottom of the deck-nya. Ada 10
wajik atau 10 wajik ya, atau 10 of diamond. Kepribadian kartu ini ya pemalu dan penolong. Kalian berdealing dengan elemen api ya, dengan berdealing dengan elemen bumi ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Kemudian ada clue-nya ya, 20. Kemudian mewakili perasaannya ada The Star ya. Ada Five of Swords kebalik ya. Nanti kita semua kita akan ulik ya, kita akan bongkar apa pesan dari kartu-kartu ini untuk menjawab bagaimana perasaan dia padamu ya. Kita mulai ya, tadi dari sini sudah sebentar sedikit kita bahas 10 berlian ya. Ya, di sini dimaksudkan dengan perjalanan ya, perjalanan atau perubahan ya, atau keberuntungan ya. Keberuntungan ya, biasanya tuh bisa membawa ke kekayaan. Ini kan berlian ya, gitu. Kemudian clue-nya ya, clue-nya diartikan dengan masalah keuangan ya. Kemungkinan kehilangan uang, barang, atau sesuatu ya mengkhawatirkan kamu ya. Akan ada seseorang yang menyulitkan kamu. Oke. Jangan pesimis dulu. Kok gitu Tondes, jangan pesimis dulu. Mari kita bongkar dari kartu perasaan dia dan klarifikasinya agar tuntas apa yang kita ingin tahu dari kartu ini dan bisa menjawab bagaimana perasaan dia padamu ya. Oke, dilanjut. Iya, kalian berdealing dengan elemen api ya, Aries, Leo, dan Sagittarius. Elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Kemudian Aquarius ya, Libra, Gemini ya. Oke, kita mulai ya. The Star, Aquarius. Di sini Mendes lihat ya, energi yang paling kuat adalah energi Aquarius. Ini sendiri menggambarkan Aquarius. Apakah kalian berzodiak Aquarius? Oke. The Star Aquarius ya ini ya. The Star. Yang diartikan dengan harapan, semangat ya, cahaya kehidupan atau kedamaian ya. Kemudian ada Five of Swords. Biasanya ini begini diartikan manipulasi, tapi di sini terbalik, tidak ada manipulasi sama sekali. Kemudian ada King of Cup ya, galau. Dan ada Six of Swords ya, perjalanan ya, melambangkan suatu perjalanan ya. Dan kemudian the Lover, kasih sayang ya. Elemen di sini elemen air, elemen udara, Gemini ya, Gemini. Dan klarifikasinya di sini ada 3 koin ya, pembuktian ya. Ada 5 koin atau Five of Pentacle, itu kesulitan. Dan ada juga Three of Cup ya. Ada The Star, ada 2 The Star nih ya, antara klarifikasi dan perasaan dia. Ada apa ini ya? Jadi begini, perasaan dia padamu, kamu ya, bagi dia adalah suatu harapan ya, suatu harapan ya, suatu kedamaian bagi dia ya. Ini kamu itu bagi dia itu adalah harapan dia ya, yang bisa menjadikan dia itu damai gitu ya, menjadikan dia itu damai berhubungan dengan kalian, berjalan dengan kalian, dan apa,
menjadikan dia itu semangat ya, karena kalian itu sebagai cahaya kehidupan ya. Di sini tidak ada memanfaatkan, jadi dia pure, memang benar-benar menjadikan kamu sebagai cahaya kehidupan di hidupnya dia ya. Tapi saat ini dia merasakan galau ya, galau entah kenapa ya, dia itu galau gitu, dia ingin mencari sesuatu yang baru, atau ini kamu yang akan mencari sesuatu baru, sehingga dia itu galau dengan perasaan dia sendiri dan galau dengan perasaanmu kepada dia gitu. Ini bisa kalian, bisa dia ya. Tapi posisi di sini ada kegalauan ya, karena akan ketakutan terjadi sesuatu ditinggalkan gitu ya. Kamu atau dia akan mencari, kalau dia berperasaan, kenapa dia galau? Hubungan kalian berdua, bagi dia, kamu adalah cahaya kehidupannya. Tidak ada kata memanfaatkan di sini, memang pure saling membutuhkan dan saling melengkapi ya di sini ya. Dan kalian adalah semangat dia gitu loh. Dia tuh bersemangat, terus dia itu merasa damai gitu ya. Terus dia itu merasa harapan hidupnya itu kembali lagi gitu loh. Karena kalian itu dianggap sebagai cahaya kehidupannya dia gitu. Tapi saat ini dia lagi galau. Karena apa? Karena dia itu takut kalian itu meninggalkan dia, mencari kehidupan baru gitu ya. Padahal kalian ini saling mengasihi, saling mencintai, saling melengkapi, dan saling pengertian. Jadi kalau kalian tanya perasaan dia, sekarang perasaan dia dalam keadaan galau. Ada perasaan galau karena suatu ketakutan kalian akan meninggalkannya gitu. Atau ini bisa kalian ya, kalian saat ini galau ya. Makanya kalian bertanya dan menonton kepo melalui bacaan tarot ya. Atau ini kalian galau ya, karena kalian merasa dia itu adalah kehidupan kalian. Kalian tuh merasa bersemangat, kalian tuh merasa ada harapan, kalian tuh ada rasa damai kalau bersama dia. Karena apa? Kalian ini berdua ada rasa saling sayang, saling melengkapi, saling mengasihi, dan saling menyayangi ya. Di sini ada the lover. Terus apa klarifikasinya, Des? Klarifikasinya begini. Si dia itu sekarang saat ini tuh butuh pembuktian dari hubungan ini ya. Ya. Karena ada sesuatu ketakutan kalian atau dia melakukan triparty ya, atau mencari orang ketiga. Ini yang membuat dia galau. Jadi dia butuh pembuktian di hubungan ini gitu loh. Dia butuh pembuktian di hubungan ini karena dia nggak mau kehilangan kalian. Karena di sini ada star kembali ya, di sono ada star kan, di sini ada star. Nah, jadi si dia ini galau, saat ini galau, takut kehilangan kalian ya. Karena bagi dia kalian itu adalah cahaya kehidupannya ya. Dia sangat menyayangi kalian. Saya rasa kalian pun sangat menyayangi dia menurut dia ya. Seperti juga bisa vice versa. Ini kalian juga galau ya. Kalian bertanya tentang perasaan dia. Ya, perasaan dia sekarang lagi galau. Ada rasa ketakutan kalian meninggalkan hubungan ini. Ya. Karena di sini udah merasakan saling melengkapi, saling mengasihi, dan saling sayang ya, menurut dia. Sepertinya kalian pun juga begitu. Ya, saling sayang. Makanya kalian kepoin Teres Mendes Tarot ya. Ya, saat ini perasaan dia sayang, galau, dia ketakutan kalian tinggalkan. Dia takut kalian meninggalkan hubungan ini karena dia menyayangi kamu, mencintai kamu, dan kamu dianggap sebagai cahaya hidupnya, sebagai semangatnya, sebagai kedamaian hatinya gitu. Dan dia butuh pembuktian ya, di klarifikasi ini dia sangat membutuhkan pembuktian ya. Karena dia saat ini merasa kesulitan sekali untuk mengerti keadaan ini. Dia merasa galau banget ya, takut kalian melakukan triparty atau kalian mencari orang ketiga. Ini yang dia takutkan, sama nih. Di klarifikasi itu sama. Dia takut ya,
dia takut kamu meninggalkan hubungan ini. Di sini pun dia takut, ya merasa kesulitan, merasa kesusahan ya dia untuk mengemukakan kepadamu kalau dia itu takut kalian mencari orang ketiga, karena kalian itu bagi dia dianggapnya sebagai cahaya kehidupan ya, yang membuat dia benar-benar damai, benar-benar bersemangat ya kalau bersama kalian, karena dia sangat menyayangi kamu gitu. Semoga kamu pun begini. Ini sepertinya ceritanya begini nih, kalian itu saling cinta, saling sayang, saling membutuhkan, saling pengertian ya, karena satu sama lain menganggap kalian ini sebagai cahaya kehidupan yang membuat satu sama lain saling damai, semangat, itu karena hubungan ini gitu. Jadi yang ada sekarang Mendes klik ya, kalian penasaran dan galau karena takut kalian ditinggalkan oleh dia. Begitupun dia, sebenarnya dia juga takut dan galau kehilangan kalian. Jadi intinya kalian ini saling menyayangi, saling mencintai. Tapi harus waspada ya, harus hati-hati ya, harus selalu waspada karena akan datang seseorang yang akan menyulitkan hubungan ini ya. Mendes nggak bisa sebutkan siapa itu, bisa jadi keluarganya atau keluarga kamu, bisa karena keyakinan kamu atau keyakinan dia yang berbeda, atau karena keadaan tempat tinggal, atau karena orang tua ya. Jadi akan datang seseorang yang menyulitkan hubungan ini gitu ya. Jadi untuk file nomor 1, tenang-tenang saja ya, dia sayang sama kamu. Justru dia sekarang lagi galau, takut kalian tinggalkan. Sepertinya kalian juga seperti itu, makanya kalian kepoin Mendes Tarot. Begitukah? Iya kan? Jangan mengelak, jangan senyum-senyum ya kalau Mendes tanya ya. Seperti ini menurut penjelasan Mendes seperti itu. Oke. Sekarang aku coba lihat sarannya ya, saran dari botiknya apa benar sih dia, terus harus bagaimana gitu ya. Bagaimana kalau kalian udah tahu perasaan dia itu sama kamu sangat menjadikan kalian itu cahaya hidupnya ya, karena apa? Kalian baik mungkin, atau dia buat kamu baik juga gitu. Jadi kalian saling membutuhkan ya, karena si dia cahaya buat kamu cahaya buat dia, kalian semangat dia, dia semangat kamu gitu. Jadi saling mengisi gitu ya kan. Jadinya di sini akhirnya ada rasa takut ya, jangan-jangan kamu ninggalin dia, atau sebaliknya jangan-jangan dia ninggalin kamu. Kalian yang kepo, dia nggak kepo tapi dia memang seperti itu, dia memang ingin bertanya tapi dia ada keberanian ya. Maka ini tipe setia kayaknya ini kan. Ada Aquarius itu menyejukkan. Menyejukkan ya. Aquarius itu baik ya, seperti air kehidupan. Oke. Ya, kalian tuh selama ini ya dalam hati kalian tuh bertanya-tanya ya, apakah dia itu benar-benar sayang sama aku? Iya, dia benar-benar sayang sama kamu. Apa dia itu jodoh aku? Belum tentu, karena di sini nggak ada tulisan jodoh. Nanti kita ulik di lain kesempatan dengan judul jodohkah dia padaku. Gitu. Ini Mendes cuman menyampaikan suatu pertanyaan ya, yang ada di hati kalian tuh bagaimana perasaan dia padamu kan? Ya begitu, perasaan dia seperti ini. Oke, aku kocok ya. Aku gunakan botik lagi biar kalian gak bosan ya. Aku kocok-kocok dulu biar benar-benar tercampur ya. Kemudian aku buka, kemudian aku aduk-aduk dulu ya.
udah dari dia tuh sendiri, dia ingin dibaca ya, ingin berpesan dia ya kiranya. Kemudian setelah aku kocok-kocok, nanti aku bacakan apa isi pesan cinta buat untuk hubungan ini ya. Oke, udah pas ya, udah puas kali dikocok-kocoknya. Aku ambil 4 lagi ya, karena itu kan udah ada 2, udah ada yang jatuh tadi. Kalian senyum-senyum ya di situ ya. Kalian menonton sambil senyum-senyum. Oh gitu ya, Nes. Ternyata dia itu galau karena takut tinggalkan. Iya, menurut pesan kartu ini dia takut ditinggal kamu karena dia sayang sama kamu. Dan Mendes juga bilang kamu juga takut kan ditinggalkan dia karena kamu sayang sama dia. Ketawa deh. Jangan ketawa sayang, iya gitu aja, iya Des betul gitu. Nanti di komennya bilang ya, iya Des betul gitu. Aku memang sayang dia dan aku takut ditinggalin sama dia. Berarti sama dong perasaan dia sama kamu. Klik dong, nah tinggal ngelamar aja. Jangan ikutin, jangan menangis. Nggak ada sesuatu yang perlu ditangisi di sini ya. Kalau kalian bertanya, oh menangis boleh menangis. Kalian terenyuh ternyata membaca menonton video ini ya, yang kalian pilih, file yang kalian pilih bisa membuat kalian terenyuh gitu ya. Ternyata dia itu sayang sama aku gitu kan. Doa ya, kalian harus tetap berdoa agar hubungan ini menjadi lebih baik. Ini hubungan udah baik ya, cuman harus diselesaikan masalahnya ya, saling terbuka ya. Kalau kamu ingin bertanya bagaimana perasaan padaku, tanya aja langsung ya. Mendes suka melakukan kayak gitu ya. Mendes suka melakukan bertanya, daripada ganjel di hati, tanya aja bagaimana sih perasaanmu sebetulnya sama aku, nah, gitu kan. Melepaskan ya, dia sebetulnya sudah rela melepaskan. Seandainya kalian ini meninggalkan dia, selain galau karena ingin mempertahankan cinta ini, dia juga apapun resikonya, nanti misalkan kamu ternyata memang betul-betul triparti mencari orang lain, dia pun akan melepaskan kalian karena dia tidak bisa apa-apa. Tapi tetap berdoa tuh, saling terbuka. Barusan Mendes bilang kalian harus saling terbuka ya. Karena apa? Hubungan itu saling keterbukaan, bukan hubungan yang saling menutupin. Itu namanya main petak umpet ya kan. Oke. Nah, ya begitu, dia begitu. Nah sekarang boleh nangis kalian, sebegitu cintanya dia sama kamu, sehingga kalaupun nanti resikonya kamu mencari yang lain ya, karena kegalauan ini udah terjawab, ternyata kamu mempunyai orang yang ketiga, dia pun rela melepaskan walaupun dalam hati kecilnya dia tidak mau kalian tinggalkan gitu. Kalau yang menonton feminim ya, cowok ini sangat bersemangat karena kamu. Cowok ini merasa mendapatkan kamu tuh seperti mendapatkan anugerah ya. Si dia ini yang kalau yang nonton feminim, kamu tuh bagi dia suatu anugerah, benar-benar sebagai cahaya hidup. Dia sepertinya pernah down, makanya dia ketakutan ya kan. Kepribadian ini itu pemalu, kalau pemalu dan suka menolong ya. Terus kemudian ada nomor 5-nya, pertemuan. Nah, udah deh kalian bertemu aja ya, daripada kalian sama-sama galau ya. Ya nanti nangis bersama. Kalau endingnya nanti kamu juga kosong ya, kamu nggak ada pilihan lain, dia juga nggak ada pilihan lain, kalian menangis saja, berdoa, kemudian berdoa ya. Ya, saling terbuka tentang perasaan kalian. Tapi di sini digambarkan kalian saling mencintai, saling menyayangi ya. Ya, kemudian ada pertemuan nih kan, ada pertemuan. Nah, ini di sini kalian disarankan untuk melakukan pertemuan saja ya. Setelah menonton video ini, cobalah kalian untuk bertemu ya, untuk mempertanyakan apa yang sebenarnya dia rasakan padamu gitu ya. Kamu pun harus mengatakan perasaanmu kepada dia gitu. Jangan malu-malu, nggak bakal jatuh harga diri kita cuma mempertanyakan seperti itu, untuk lebih clearnya gitu ya sayang ya. Oke, aku sekarang mau shuffle itu Word of Ampu Mendes ya, buat pesan alam untuk hubungan ini ya, untuk
nomor satu ini bagus sebetulnya, saling mencintai tapi kurang terbuka gitu loh. Kalian itu saling menyayangi, saling mencintai tapi kurang keterbukaan ya, kurang komunikasinya tuh. Udah setiap hari komunikasi sih, tapi nggak pernah terbuka untuk perasaan kalian. Kalian punya perasaan ingin bertanya seperti ini, nggak berani. Dia ingin bertanya kepadamu tentang ini, nggak berani. Ya akhirnya seperti ini, kalian saling kepoin tarot, ya nggak? Ih Mendes, ya memang seperti itu kan. Mendes bicara apa adanya gitu loh. Kalau Mendes sendiri sih jujur, nggak malu-malu, sering tanya bagaimana perasaan kamu sama aku. Dia bilang sayang, ya aku bilang alhamdulillah. Kalau sendiri dia nggak pernah bertanya pada Mendes, apa Mendes sayang sama aku gitu, nggak pernah dia tanya. Tapi dia tahu kalau Mendes sayang sama dia gitu, oke? Kalian ikutin deh jejak Mendes. Terbuka aja, terutama yang perempuan ya, yang feminim ya. Kalau kalau maskulin itu ada batasan gitu loh. Untuk mengungkapkan hal-hal seperti itu sesuatu yang tabu, dia itu malu gitu. Karena apa? Maskulin itu sendiri mempunyai suatu kelebihan mengetahui cewek mana atau feminim mana, atau feminimnya itu cinta enggak, itu dia tahu ya. Kalau ada maskulin yang enggak ngerti si feminimnya benar-benar setia gitu, berarti nggak peka dia. Maskulin kamu nggak peka kalau dia nggak tahu kalau kamu sayang sama dia ya. Justru kalau feminim itu harus diungkapkan, karena begini nih aku jelasin juga. Sebentar aku intar dulu, aku jelaskan saya. Karena apa? Ini the lover ya. Ini artinya adalah saling mengasihi, dua anak manusia lawan jenis di bawah naungan matahari dan manusia bersayap atau malaikat ya, atau sang pencipta ya. Di sini banyak rintangan, tapi kan ini ada the lover kan. The lover itu saling melengkapi, kesulitan apapun bisa diselesaikan secara bersama, jadi saling melengkapi. Nah, kenapa kalau pria itu ada batasan untuk tidak menanyakan tentang perasaan seorang feminim kepadanya? Karena gini nih, kalau feminim ya menjalin hubungan ya, misalkan hubungan cinta, percintaan gitu. Kalau feminim itu menggunakan perasaan. Nah, kalau maskulin itu menggunakan logika. Dia itu bisa melihat dengan gerak-gerik kita. Jadi dia tahu kalau kita sayang sama dia, tapi terkadang dia memang butuh kepastian juga. Itu maskulin tuh cuman dia tahu kamu sayang sama dia gitu, tahu. Cuma dia butuh kepastian aja. Makanya di sini kan ada pembuktian. Dia butuh pembuktian dari kamu kalau kamu itu ya benar-benar sayang sama dia, nggak cuman ada di gerak-gerik kamu saja, nggak ada cuma di bibir saja. Tapi kan kamu di sini juga mempertanyakan nih, ternyata kan kalian juga mempertanyakan perasaan dia ke kamu, bener nggak? Karena kalian kepoin loh, ini kepoin melalui readingan Mendes Tarot, bagaimana perasaan dia padamu. Karena apa? Feminim itu kalau menjalin hubungan dengan maskulin atau lawan jenis ya, terutama hubungan percintaan itu, dia menggunakan perasaan dia. Ya. Dia tuh nggak ngerti kalau cowok itu sayang banget. Justru sayang itu dari dasar hati yang paling dalam. Dia taunya ya cuma jalan bersama. Kalau feminim tuh seperti itu, nggak pakai logika. Karena dia terbatas memakai perasaan saja. Jadi di sini di mana disatukan dua insan yang berbeda menjalin hubungan cinta seperti kamu sama dia, dipertemukan menjalin hubungan suatu spesial gitu, dipersatukan itu untuk agar kalian menyatukan antara perasaan dan logika ya, itu berjalan secara selaras ya. Jadi tidak akan ada suatu rahasia-rahasiaan ya. Di sini kan harus saling terbuka ya. Di situ nanti akan terjadilah suatu keajaiban hubungan, yaitu
keindahan hubungan gitu loh. Ya, kalau kalian bertanya jangan dibatin aja, tanyakan ke dia, karena dia nggak akan pernah tanya ke kamu perasaan kamu bagaimana gitu, enggak, karena dia udah ngerti dari gerak-gerik kamu. Cuman dia seorang maskulin itu biasanya butuh pembuktian, jangan cuman omongan aja. Dia tahu kamu sayang sama dia, tapi dia cuma sebatas tahu kalau kamu sayang sama dia dan dia ngerespon gitu loh. Tapi dia nggak akan tanya sama kamu tentang perasaanmu ke dia. Tapi dia butuh pembuktian. Kalau sayang, buktikan gitu. Jadi kalau kamu sayang sama dia, buktikan. Ya, sekarang kalian kan kepo, dia bagaimana? Iya, dia sayang sama kamu. Dia sekarang lagi mempertanyakan perasaan kamu ke dia. Jadi kalau kamu memang sayang sama dia, ya buktikan ke dia agar dia tidak galau gitu. Oke ya, aku kocok ini with Ampo Mendes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Isinya pesan alam semesta, pesan dari pemilik alam semesta, pesan dari alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, langsung kan. Aku ambil banyak sekali. Aku ambil yang jatuh pertama aja ya. Ini ya. Yang jatuh pertama. Oke. Oke deh. Iya, terima kasih. Oke, terima kasih sudah diberikan 3 amplop ya. Ini amplop yang pertama, amplop kedua, amplop ketiga. Oke, aku mulai. Ada apa pesan alam tentang hubungan kalian ini yang sebetulnya indah, tapi karena kalian saling tidak terbuka ya seperti ini. Akhirnya kalian harus mencari jawaban lewat medsos. Medsos. Lewat tebaran kartu tarot. 26. Umur kamu 26 atau dia 26? Atau kalian lahir di tanggal 26? Atau dia lahir di tanggal 26? Atau kalian jadian di tanggal 26? Pokoknya ada apa di tanggal 26 ya. Pasti ada sesuatu, oke? Aduh, nomor 2. Nomor 2, 26. Oke ya. Aku buka amplop kedua, apa sih ampaunya? Tuh. Kebahagiaan cinta sebentar lagi. Sabarlah. Ya jelas dong. Di sini kan ada saling sayang, saling mengasihi, saling melengkapi. Cuman satu kendalanya, kalian galau karena tidak saling terbuka. Jadi kalian harus saling terbuka. Kalian harus saling terbuka. Biar jelas, dia juga biar nggak galau, kamu juga nggak bertanya-tanya dalam hati tentang hubungan ini ya. Sebentar lagi kebahagiaan akan menjemput kalian ya. Oke. Kalian harus mandiri, tidak manja ya untuk hubungan ini ya. Jangan manja-manja, kalau mau tanya-tanya aja, jangan pakai nangis-nangis segala. Nanti boleh nangis ya, ini kan jangan nangis. Ya jangan nangis. Tapi boleh nangis nanti kalau memang hasilnya menyenangkan. Menangislah di saat kalian bahagia. Tersenyumlah di saat kalian dalam keadaan susah. Karena apa? Menangis di dalam keadaan bahagia itu adalah suatu tanda syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena kalian masih diberi kesempatan untuk bahagia. Kemudian kok tersenyum di saat susah. Tersenyumlah kalian di dalam keadaan susah ya. Karena apa? Bersyukur kalian karena kalian masih diberikan kesempatan untuk berubah gitu. Kan kalau orang menangis itu kan karena kita biasanya susah ya. Sebetulnya menurut Mendes itu tidak bagus, tidak benar ya. Justru menangislah di kalian saat bahagia. Karena di situ kamu sebagai suatu tanda syukur, sujud syukur kamu menangis kah atas kebahagiaan yang melimpah kepadamu gitu loh. Tapi kalau susah menangis, udah susah menangis, kapan kalian bersyukur ya kan? Yang ada menitikkan air mata di saat kalian dalam cobaan. Karena apa? Sebagai tanda syukur itu kita bersyukur mendapatkan anugerah yang menganggap segala sesuatu itu anugerah ya. Di dalam keadaan apapun gitu ya. Jangan tertawa di saat bahagia, jangan menangis di saat susah ya. Saat susah kamu tetap harus cukup menitikkan air mata, berterima kasih sama Allah
kalau kalian masih diberikan anugerah suatu cobaan, berarti kan Allah masih perhatian sama kalian kan, gitu. Mengerti kan? Mengerti Mendes? Oke. Siap. Oke, readingan nomor 1 seperti ini ya, yang disampaikan pesannya ya. Pesan tebaran kartu ini seperti ini ya. Jadi kalian selesaikan ya, unek-unek kalian itu saling ada pertemuan di sini ya. Cobalah kalian untuk bertemu yang feminim. Kalau kalian menonton feminim, tanyakanlah ya. Tanyakanlah pada dia ya, perasaannya dia seperti apa sih. Kalau dia bilang is okay, ayo kita menikah, ya berangkat deh menikah. Buat apa ditunda-tunda? Ya walaupun masih dalam keadaan pembersihan pandemik ini ya, masih ada ini sedikit-sedikit ya kan, PSBB masih ditambah lagi itu. Ya paling tidak kalau kalian memang sudah saling klek dan dia memang udah meminta, kalau feminim yang nonton ya, kalau dia udah meminta kamu untuk menjadi pendamping dia, ya udah terima aja. Ya nikah di dalam rumah, panggil KUA ya, panggil KUA Pak KUA-nya, suruh ke rumah, jangan rame-rame, belum boleh kan, belum boleh, sebatas keluarga aja ya. Oke, terima kasih ya yang pilih nomor 1 sudah menonton video Mendes ya, sudah berkenan mampir di video Mendes yang baru mampir. Seperti ini ya pesan dari tebaran kartu file nomor 1, semoga resonate ya. Kalau tidak resonate itu berarti energi kalian tidak tertumpah di sini. Kalau resonate ini arah memang petunjuk Allah buat kalian semua ya, dan kalian memang dipertemukan dengan Mendes ya, karena kalian berjodoh dengan Mendes. Oke. Ya, terima kasih sekali. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa share. Tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian yang membutuhkan suatu pencerahan atau menjawab pertanyaan di sini melalui Mendes Tarot di sini kan, melalui tebaran-tebaran. Dan kalian nanti kalau kurang detail kalian bisa personal reading ya di nomor WA Mendes, nanti aku lampirkan di video ya, di antara video ini nanti saya lampirkan tulisan WA Mendes ya. Dan jangan lupa subscribe-nya ya. Kalau cuma sekedar kalian mau telepon, mau curhat-curhat, oke, aku terbuka tangannya ya buat kalian ya. Kalau mereading memang ada tarif maharnya, ada tarifnya. Kalau cuma sekedar mau curhat lewat chat gitu ya, sok mangga diterima, ditampi. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari Mendes ya. Oke, terima kasih. Nomor 1, senyum ya. Senyum, jangan lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa bahwa segala sesuatu itu kita ada di tangannya ya. Kita ada di kekuasaannya. Kita ini hanya sebagai manusia yang menjalankan apa kehendaknya ya. Jangan mengeluh. Anggaplah semua itu sebagai anugerah dalam segala keadaan ya. Oke. Selamat senyum-senyum. Jangan kebanyakan senyum, tapi ya selamat senyum-senyum, tapi jangan kelamaan senyum. Nanti kering gigi kalian kalau kebanyakan kelamaan senyum ya. Oke, terima kasih file 1 yang pilih file 1. Semangat selalu. Jangan pernah lemah dalam keadaan apapun. Jangan pernah lupa berdoa dalam keadaan sesuatu apapun ya. Jangan pernah melemahkan diri dalam keadaan apapun. Tetap semangat karena hidup itu penuh dengan semangat. Bye. Masih bersama Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita lanjutkan untuk readingan kartu pilihan nomor 2 ya. Apa kabar nomor 2? Mendes sapa kalian dulu ya. Apa kabar? Semoga kabar baik selalu ya. Amin. Aku ambil untuk readingan kartu file nomor 2 ya, diwakili oleh bunga sedang dalam warna putih ya. Kalian mau cepat-cepat apa mau pelan-pelan atau mau mendengarkan Mendes ngobrol dulu? Ini file nomor 2 ya. Bunganya taruh di sini aja biar nggak lupa. Ini nomor 1, ini nomor 2. Oke. Amplop warna merah maron. Amplop warna merah maron mewakili file nomor 2 ya. Oke, aku buka ya.
Nomor 2, siap kalian? Ini dia. Oke. Nomor 2. Ya, ini amplopnya kosong. Aku taruh sini. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu? Bagaimana perasaan dia padamu? Kalian selalu bertanya seperti itu kan? Untuk hubungan ini? Jangan senyum. Ya, senyumnya sedikit aja. Kan belum dibaca, belum di reading. Nanti tahu-tahu nangis. Mendes tanggung jawab. Ya, nggak mau. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu? Pilihan kartu kedua. Kita mulai dari bottom of the deck-nya ada 4 hati, 4 of hearts. Ya. Clue-nya ada 00. Oke. Aku begini aja di sini ya. Nih, aku taruh di sini. Aduh. Aduh ya. Ini susah diambilnya. Ini mewakili perasaan dia padamu ya. Ada the devil. Kartu barisan atas mewakili perasaan dia padamu. Ada the justice, ada justice. Kemudian ada Page of Wands. Ada Knight of Pentacle. Ya. The Devil, Justice, Page of Wands, Pentacle, dan satu lagi ada Three of Swords atau 3 pedang. Kita buka juga sekalian klarifikasinya ya. Ada 8 koin. Ada Page of Pentacle. Kemudian ada Two of Wands. Terakhir ada The Magician. Mendes, kenapa klarifikasinya cuma 4? Iya sayang, karena ini cuma mengklarifikasi perasaan dia saja. Ya, tidak harus banyak-banyak. Tapi kalau perasaan dia, di sini Mendes sengaja mengambil 5 lembar kartu. Buat apa? Biar lebih detail. Ya, kita tahu perasaan si dia gitu. Oke? Siap? Mendes mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 4 hati. Ya. Ini diartikan dengan perubahan atau perjalanan ya. Atau bisa pindah rumah juga bisa. Bisnis ya, maksudnya pindah partner bisnis juga bisa. Atau bisa juga pernikahan yang tertunda atau terlambat ya, mungkin karena pandemik ini ya. Kalian berdiri dengan elemen api, Aries, Leo, Sagittarius, dan elemen air, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke. Kemudian untuk clue-nya ada 00. Ini adalah domino terhitam ya dalam set ini ya, dalam set ramalan prediction ini di file nomor 2 ini. Karena ya akan membawa dampak ramalan ini ya untuk menjadi buruk gitu loh. Ada pengaruh negatif dalam semua kegiatan readingan ini. Oke. Perasaan dia padamu ya saat ini ya, dimulai dari saat ini ya, bukan kemarin tapi saat ini. Kemarin juga bisa udah mulai dialamin ya. Ini saat ini, kemarin dan saat ini, jadi selama ini bisa udah dialamin, bisa belum ya, atau saat ini lagi dialamin. Ada the devil. The devil melambangkan suatu kehancuran ya. Nafsu juga bisa, terjebak, terikat, dan pelanggaran yang dilarang gitu ya, atau tergoda. Justice, ada justice ya, Libra ya.
Ini adalah diartikan sebagai suatu keadilan ya, atau menunggu keadilan ya, atau hasil akhir atau penyelesaian. Ada pack of ones ya, pack of ones ya. Pack of ones. Langkah awal ya, langkah awal atau tindakan awal. Next of Pentacle ya, adalah diartikan sebagai kebahagiaan. Dan ada Three of Swords, patah hati atau terluka hatinya ya. Ini diartikan juga sebagai suatu proses ya. Ini Page of Pentacle, yaitu peluang. Dan ini pembelajaran hidup. Ini adalah sesuatu yang mustahil atau misterius ya. Jadi begini maksudnya. Oke, ayo kita bahas bareng-bareng ya. Ya. Coba Mendes untuk mengartikan dari maksud tebaran kartu ini ya. Bagaimana perasaan dia padamu? Ya. Di sini dari bottom of the deck-nya ada perubahan atau perjalanan atau bisnis atau pernikahan yang terlambat ya. Dan ini domino ini, clue-nya ini adalah sesuatu yang berpengaruh negatif dalam semua kegiatan ini. Ya, maksudnya begini nih. Perasaan dia saat ini padamu, sebelum dan saat ini ya, sebelum dan saat ini. Sebelum dan saat ini. The Devil diartikan oleh dengan suatu kehancuran atau nafsu ya, atau terjebak oleh nafsu ya, dan terikat ya. Mereka melakukan pelanggaran karena sudah terjebak. Karena terjebak itu dia terjebak itu karena dia udah melakukan pelanggaran gitu. Jadi ada rasa-rasa di hati itu yang benar-benar sangat menekan perasaan si dia gitu. Hubungan apa ini ya? Sebentar. Ini hubungan apa? Perasaan dia padamu, bagaimana perasaan dia padamu? Saat ini, sejak Mendes membacakan, mengartikan atau menyampaikan maksud dari kartu tebaran ini ya, tebaran kartu ini ya, saat ini dan sebelumnya tadi, kemarin-kemarin, dia membutuhkan suatu keadilan ya, atau membutuhkan menunggu suatu keadilan. Ini kalau yang nonton maskulin, feminim kamu ini yang menjalin hubungan sama kamu ini, dia di sana lagi menunggu keadilan ya. Setelah dia terjebak oleh pelanggaran atau secara dewasa aja ini lah nafsu gitu ya. Dia ingin mengambil suatu tindakan, meminta suatu keadilan tentang hubungan ini kepada kamu ya, untuk hidup bahagia, karena dia tidak mau terluka dan patah hati setelah kejadian-kejadian The Devil ya. Dia nggak mau terjadi kehancuran karena perbuatan di awal hubungan. Dia tidak mau berakhir seperti ini. Awal hubungan dia seperti ini, hubungan kalian ini seperti ini, dilandasi oleh nafsu ya, akhirnya kalian terjebak, kemudian kalian tergoda dan melanggar sesuatu yang dilarang. Si dia, kalau yang nonton maskulin, si feminin membutuhkan suatu keadilan ya. Dia ingin suatu tindakan dari kalian untuk menuju hidup bahagia ya, setelah terjadi ini, terjebak oleh suatu tergoda oleh suatu nafsu ya. Ini pelanggaran, bukan cuman bayangan kikin. Mendes ini pelanggaran model apa, Des? Bukan pelanggaran hukum lagi, tapi untuk pelanggaran yang dilarang oleh agama. Karena kita di sini ya, kalian ini nomor 2 ya, bisa menurut penglihatan Mendes ya, menurut penglihatan Mendes ya, melihat kartu tarot ini. Hubungan percintaan kalian ini sudah menjebak kalian untuk melanggar sesuatu yang dilarang dan tidak boleh kalian lakukan. Ya,
yang akhirnya timbul sesuatu di dalam hati kalian, baik ini feminim maupun maskulin, ya, yang menjalin hubungan ini mulai meminta keadilan, ya. Dia menunggu suatu penyelesaian dari hasil ini semua, ya. Karena apa? Ini minta keadilan, penyelesaian, karena hubungan ini kalian tergoda, terjebak, dan melakukan hal-hal yang melanggar. Dia ingin suatu tindakan dari kalian yang menonton, ya, untuk menjadi hidup bahagia. Karena dia tidak mau terluka hatinya, tidak mau dia patah hati setelah hal-hal yang dilarang kalian lakukan. Dia tidak mau kalian begitu saja menganggap hal ini sepele, ya. Jadi begini, si dia feminim atau maskulin yang di sana, atau yang di sini maskulin atau feminim, hubungan kalian ini, ya, ini bisa resonate, bisa tidak, ya. Kalau kalian yang tidak ada di sini, ya berarti bukan untuk kalian. Kalian misalkan gini, kalian menjalin hubungan, ini si dia ya, tapi ya ini Mendes berbicara. Kalian menjalin hubungan, dia dasari atas awalnya dasarnya cinta. Di sini nih, awalnya cinta. Tapi kalian tergoda, ya, dan kemudian terjebak oleh nafsu. Dan terjadilah pelanggaran dan membuat kalian ini terikat oleh pelanggaran itu, ya. Kalian melakukan, tapi apa? Karena kalian terjebak, ya, karena kalian tergoda. Awalnya diawalin dari rasa cinta, terselimuti, ya. Karena apa? Tergoda. Mungkin kalau yang nonton feminim tergoda, dia bakal bla 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 gitu. Kalau yang nonton maskulin, kalian menjadikan dia untuk bla 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 gitu. Tapi ternyata enggak ada. Akhirnya dia terjadi menunggu keadilan dari kamu maskulin. Kalau feminim, kalau kalian yang nonton feminim, kamu bisa vice versa. Ini kalau yang nonton feminim, kamu menunggu suatu keputusan dari dia untuk seadil-adilnya, untuk melakukan tindakan untuk menuju kebahagiaan hubungan ini, ya. Jangan sampai terjadi kehancuran, patah hati, ya, karena kalian udah di awal hancur karena terjebak oleh godaan-godaan syaitan. Mendes bicara apa adanya, ya. Bicara apa adanya. Gimana ya? Kalau mau menyampaikan seperti ini, kadang-kadang Mendes itu berbelit-belit, ya kan. Mendes itu bicara apa adanya aja. Ini adalah nafsu. Ini adalah sesuatu yang dilanggar oleh dua insan. Itu aja, ya. Dan di sini terjadi, ini bisa vice versa, ya, bisa restoran, bisa tidak. Di sini terjadi hubungan seperti itu, yaitu pelanggaran antara dua insan anak manusia, gitu, ya. Tentunya feminim dan maskulin, pria dan wanita, gitu, ya. Dewasa atau belum dewasa, udah dewasa yang jelas. Kalau udah menjalin hubungan itu pasti udah dewasa, ya. Terjebak oleh hubungan ini untuk melakukan pelanggaran karena terjebak. Akhirnya terjadilah penungguan keadilan, karena setelah itu kan kita kadang-kadang kan sadar kalau ini adalah dilarang, kalau ini adalah pelanggaran, makanya dia minta keadilan. Ini yang di sono, kalau ini mewakili yang di sono, ya. Kalau kalian yang bertanya, ini mewakili yang di sono. Si dia meminta keadilan dari kalian. Dia ingin meminta tindakan kalian untuk menjadikan hubungan yang seperti ini menjadi kebahagiaan itu, ya, karena dia sendiri tidak mau hancur atau patah hati atau terluka, ya gitu. Kalau yang nonton maskulin, please deh bertanggung jawab. Kalau ngelakuin, kalau enggak, ya berarti dia minta dinikahin aja. Ya udah, nikahin aja sih. Tapi kenapa ada ini, coba ayo. Kalau kalian baik-baik nggak bakal ada ini dong. Pasti ini jatuhnya begini nih. Nah terbalik gitu. Kalian lepas dari jebakan. Kalau seperti ini artinya terjebak kalian dalam pelanggaran yang dilarang oleh
Ya bisa agama, bisa dilarang oleh hukum negara gitu. Ya. Klarifikasinya jadi begini nih. Intinya si dia, baik kamu atau dia ya, minta semua hubungan ini diproses ya. Diproses untuk menuju suatu hubungan ya, mengawali suatu hubungan yang lebih dari sekedar pembelajaran hidup. Jadi di sini diminta awalnya sebagai terjebak. Akhirnya klarifikasinya ini, jadikanlah ini sebagai pembelajaran hidup. Ya. Kemudian jadilah sesuatu itu keajaiban, kesempurnaan dari hubungan ini. Gitu. Apa ya kasarannya tuh begini nih. Kalian berdua melakukan sesuatu yang dilanggar. Yang menonton ini menanyakan perasaan dia bagaimana. Sahabatku nih ya, sahabatku yang menonton ini mempertanyakan perasaan dia yang di sana itu bagaimana sih padaku Des gitu. Ini isinya. Dia minta hubungan ini jangan berakhir begitu saja. Dia ingin hubungan ini ada tindakan untuk menuju ke kebahagiaan. Karena dia tidak mau patah hati setelah kejadian terjebak ini. Bahasa halusnya terjebak aja ya, biar kalian gak Mendes vulgar gitu. Ya caranya bagaimana? Harus diproses. Mau ada proses untuk menuju suatu awal baru untuk menuju pembelajaran hidup ya, yaitu kebahagiaan ya. Nggak ada kata mustahil. Kalau kalian berdoa, mohon, nggak ada kata mustahil. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan alam semesta kita, tidak ada kata mustahil. Kalau menurut aku memang ini bagus ya. Perasaan dia ini kepadamu bagus. Berarti dia itu sayang sama kamu, cinta kamu. Karena di sini kan ada cinta sebetulnya. Walaupun nanti akan terjadi penundaan pernikahan, kalian akan menikah. Tapi perjalanan yang kalian lampaui memang begitu sulit ya. Begitu sulitnya. Mendes nggak nyalahin siapa-siapa. Namanya orang berhubungan, dua insan yang berbeda ya. Berbeda lawan jenis ya. Terus ada hubungan keterikatan cinta gitu. Ya. Kalau kita memang suka, kadang-kadang kita imannya memang udah kuat ya, tapi namanya godaan itu lebih berat kan. Ada dua orang berbeda jenis, itu di tengahnya ada syaitan. Ya kan, ini liatin please deh, ini dua insan, ini syaitan mengikat kalian, mengikat dua insan ini menjadi rantai, jadi sering ketergantungan ya. Akhirnya apa yang dilakukan? Melanggar hukum ya. Lihatin, di sini ada api, di sini ada, pokoknya klop deh ini pelanggarannya gitu. Tapi kalau kalian yang nggak ngejalanin seperti ini, tapi kok pilih nomor 2, berarti memang kalian suruh belajar melalui tebaran kartu nomor 2 bahwa segala sesuatu itu jangan dilakukan dulu seperti ini, agar kita tidak terjadi kehancuran seperti ini. Ini patah hati kan jadinya. Coba kalau ini kebalik seperti ini, benar-benar kamu akan patah hati karena nggak ada tindakan apapun, begitu aja. Apa intinya? Nggak ada, cuma hubungan nafsu doang, ya kan? Ya. Jadi nomor 1, nomor 2 ini si dia membutuhkan tindakan untuk menuju kebahagiaan setelah hubungan ini udah begitu jauh gitu. Dia mau semuanya diproses. Selain menjadi pembelajaran hidup, dia mau diproses menjadi sesuatu yang ajaib. Sesuatu yang ajaib itu apa? Harapan dia itu pengen suatu hubungan yang serius gitu misalkan. Ya kalau udah tuh ya, bagaimana sih caranya kalau udah ya, apa sih bahasanya, masa bertanggung jawab kan cuma ngelakuin gitu tapi belum ini gitu ya. Pokoknya memperlakukan menjadi lebih baik dari hubungan yang seperti ini. Si dia itu perasaan dia padamu, dia sayang sama kamu, dia sangat ingin selalu bersamamu ya.
makanya dia menyerahkan ini, dia mau apapun sekalipun melanggar hukum karena rasa sayangnya sama kamu, dan karena dia punya harapan suatu waktu kamu akan bertanggung jawab dan bertindak untuk melakukan kebahagiaan ini. Jangan sampai patah hati ya. Ini kalau yang nonton feminim, apakah seperti itu? Mengerti yang Mendes maksud? Kalau kalian memang nggak melakukan ini, berarti kalian berjodoh di file nomor 2 untuk menjadi suatu pengertian atau pembelajaran buat kamu kalau tidak boleh satu kali pun melakukan hal-hal yang dilarang dalam hubungan cinta. Secinta-cintanya apapun, jangan pernah melakukan hal-hal yang melanggar. Karena apa? Nanti endingnya kalian yang akan menyesal kalau si dia nggak mau bertanggung jawab, atau dia kemudian beralibi, ditunangin orang tua kek, nggak boleh sama orang tua kek, kita kan dilakukan suka sama suka. Nah di sini nih kalian yang akan menderita ya, wahai feminim yang menonton. Ingat pesan Mendes, berhati-hati ya. Jangan pernah melanggar ataupun terjebak oleh godaan-godaan syaitan. Oke. Ini pesan Mendes. Ya. Begitu. Jadi ini dia butuh apa ya kasarannya tuh ya. Dia ingin kalian bertanggung jawab gitu kalau yang nonton maskulin ya. Kalau ini feminim, yang di sana itu feminim, dia ingin bertanggung jawab untuk kelanjutan hubungan ini menjadi sesuatu yang bahagia. Dia tidak mau patah hati, makanya dia pingin sekali hubungan ini diproses menjadi sesuatu kebaikan, sesuatu yang ajaib, yaitu suatu pernikahan. Ini artinya adalah perubahan atau perjalanan atau pindah rumah ya karena menikah, atau bisnis atau pernikahan. Walaupun terlambat karena pandemik, tapi harus dilakukan kalau udah terjadi seperti ini ya, agar kita juga tidak merasa dikejar dosa. Jadi begitu. Kalau yang nonton adalah feminim, si dia kemarin-kemarin merasa memang tergoda dan dia pun menunggu keadilan, penyelesaian dari hubungan ini. Makanya dia akan melakukan tindakan untuk menuju bahagia agar kalian tidak terluka. Perasaan dia seperti itu pada kamu. Ya, kemarin kalian bertemu langsung saling sayang, saling cinta, saling asih di sini kan. Terus kalian berkomitmen ingin jadi menikah. Akhirnya apa? Kalian tergoda. Ini yang nonton feminim ya, yang nonton feminim. Aku menjelaskan ini maskulin. Awalnya kalian bertemu, saling mencintai, saling mengasihi, saling menyayangin. Kemudian karena udah terus kemudian berkomitmen ingin menikah. Ini di sini ya. Ini di sini artinya juga menikah. Terus kemudian kalian merasa sudah 75% atau 50% itu kalian itu akan jadian gitu. Akan jadian, terus akan benar-benar terbukti. Akhirnya kalian terjebak oleh godaan. Ya. Oleh godaan ini kalian melakukan hal-hal yang dilarang. Akhirnya apa? Mulai sadar kalian. Ya. Mulai sadar, dia mulai sadar ya. Awalnya kan kalian I love you, aku sayang kamu, oke, it's okay. Seperti terbang di atas awan. Kalian akhirnya tergoda, ada sesuatu yang datang menggoda kalian. Akhirnya apa? Kalian terjebak ya, melakukan sesuatu yang dilanggar ya. Tapi karena si maskulin sono itu, kalian kan feminim, dia itu di sono itu kan menunggu keadilan, menunggu penyelesaian ini untuk diizinkan dia bertindak, melakukan sesuatu agar hubungan ini menjadi lebih bahagia dan tidak terjadi saling luka hati gitu. Kemudian dia akan memprosesnya nanti ya, suatu saat nanti akan dia proses. Kalian akan benar-benar menjadi suatu hubungan yang serius ya, menuju ke pernikahan ya, walaupun tertunda karena apa? Pernikahan kan sekarang pandemik tidak bisa. Kemudian selama ini kalian menganggap bahwa perbuatan yang dilarang ini sebagai pembelajaran hidup ya, makanya terjadilah keajaiban. Kalian akan menjadikan sesuatu yang seharusnya kemarin tidak boleh dilakukan agar tidak saling terluka. Si dia yang di sono, si maskulin yang di sono akan melakukan
tindakan untuk menyempurnakan hubungan kalian itu, yaitu pernikahan, tapi tertunda pernikahan itu, ya, gitu. Seperti itu nomor 2 ya. Pesan Mendes ya. Walaupun kalian udah berjanji, berkomitmen akan menikah seminggu lagi istilahnya, jangan pernah melanggar sesuatu yang dilarang. Seingin-inginnya apapun, sebut nama Allah. Jangan sampai kalian terjebak, jangan sampai kalian tergoda, ya. Karena apa? Setitik apapun Allah tidak akan pernah nggak melihat. Dia tetap melihat, karena apa? Allah Maha melihat. Walaupun kalian cuman enggak kok Ndes, ya sama Mendes bilang enggak, sama Allah nggak usah dijawab begitu, udah tahu gitu loh. Jadi tolong ya, feminimku, sahabat feminimku, ataupun sahabat maskulin, ya jaga dulu sesuatu yang tidak diizinkan, jangan dilakukan, ya kan? Seperti itu, sesuatu itu harus difikirkan lebih panjang, ya. Jangan sampai nanti takutnya tuh seperti ini loh kejadiannya. Kita membayangkan udah besok komitmen kan seminggu lagi menikah. Nah kalian terjebak oleh ini. Banyak pengalaman kan terjadi oleh pengalaman yang seperti itu. Udah tunangan, udah menikah, tinggal 1 hari lagi, besok pagi sudah klik jadi pengantin. Tapi karena tergoda dia melakukan yang dilarang. Apa yang terjadi di jalan? Dia tabrakan, si maskulinnya meninggal. Akhirnya apa? Si feminimnya menangis, menyesal. Akhirnya apa? 9 bulan kemudian dia mengandung. Ya, apa jadinya? Makanya aku ingatkan, jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar sebelum ada atas nama Allah, ya. Belum ada tanda tangan Allah. Mendes ngomong apa sih? Kalian udah dewasa loh. Kalian sudah dewasa. Mungkin ada juga yang lebih dewasa dari Mendes, ya kan? Maksudnya gini, usianya lebih dewasa dari Mendes. Sebagai seseorang sesama umat gitu, kita kan harus saling mengingatkan, ya kan? Saling menyarankan, ya kan? Kalau Mendes salah ya tolong nanti di komen dibilang, Mendes ini kalau ngomong keterlaluan. Enggak, aku enggak pernah keterlaluan. Aku kalau ngomong ada dasarnya, ya. Ada pengalaman yang saya lihat dari keseharian Mendes, ya. Ngelihat siapa, aku baca apa gitu, dengar kabar begini, tetangga begini, oh ya oke. Ini sebagai pembelajaran dari Gusti Allah, saya bilang gitu aja. Jadi begini ya, pesan aku, hati-hatilah, maupun feminim maupun maskulin. Kita hidup ada aturan mainnya gitu sayang, ya. Jangan menyesal di akhirnya gitu. Oke, aku kocok ini ya. Kalian kalau masih penasaran sama readingan ini nanti ya, personal reading aja. Ya, mungkin barangkali kalian yang ngalamin. Jangan sampai ya, menakutkan. Oke. Ya kan? Biar indah pada waktunya gitu loh. Kalau udah tinggal seminggu menikah kan, seminggu lagi kan udah indah pada waktunya. Kalaupun lagi tunangan ya tunggu dulu. Walaupun kalian udah bertunangan, walaupun udah tinggal sehari saja. Ya, nomor 2. Kalau yang nggak ngelakuin ya jangan dianggap ini Mendes apaan, saya nggak ngelakuin. Ya udah nggak ngelakuin, anggap aja ini sebagai jodoh kalian. Kalian bertemu dengan file nomor 2 dan kalian harus belajar di file nomor 2 gitu aja kan, enak jadinya. Jangan bersungut-sungut. Jangan cemberut ya, Mendes takut. Mendes atut kalau kalian cemberut. 3. Kita di sini nggak sekedar reading aja, nggak sekedar reading kartu aja, tapi di sini Mendes untuk berusaha bukan sebagai guru, bukan sebagai orang sok-sok gitu, bukan. Kita saling berbagi aja, berbagi pengalaman, berbagi solusi ya. Kalau kalian punya solusi, kalau kalian pingin ngobrol sama Mendes, sok mangga di telepon aja Mendesnya. Tapi jangan Mendes yang nelpon, kalian yang nelpon ya.
halo Mendes gitu, aku mau curhat, sok mangga ditampi. Nanti nomor teleponnya aku tulis di sini. Tuh kan, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini ada keadilan Allah. Aku nggak bohong loh, ini ada keadilan Allah ya tuh. Ya, percaya kan? Sesuatu yang dilanggar walaupun kamu sembunyi-sembunyi, tapi Allah itu punya pengadilan tersendiri buat kalian. Di dunia sih oke, kalian bebas. Sandal, ya. Ibaratnya kalian ini berdua ini seperti sepasang sandal ya, yang sudah klop. Makanya kalian tidak ragu-ragu melakukan dan tergoda ini kemudian melakukannya ya. Karena kalian sandal. Tapi di sini cuma ada satu. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah the devil ini yang melakukan sesuatu pelanggaran, hilang satu pasangan, wow, bisa hancur, tidak bisa berguna, tidak berguna lagi kalian. Hatinya udah hancur lebur. Seperti ini nih. Ya, ini yang dia takutkan dari pasangan kamu sono, ataupun ini yang kalian lakukan, ini yang kalian takutkan akan terjadi seperti ini. Tapi di sini si dia, kalau dia maskulinnya di sono, kamu feminim, dia juga akan mengambil tindakan karena dia juga merasa malu oleh dirinya sendiri ya, telah melakukan hal-hal yang dilarang, dan dia akan mengambil tindakan, kemudian akan diproses hubungan ini menjadi suatu pernikahan di sini, walaupun tertunda karena ada pandemik. Oke, bismillah ya. Bismillah aja ya kalian ya. Semoga berarti menjadi kenyataan ya. Yang belum pernah ya jangan ngelakuin. Ingat pesan Mendes. Dia lebih dewasa dari kamu. Iya sih, kalau dia maskulin dia lebih dewasa dari kamu. Dia ngerti apa itu sekatan-sekatan yang dilarang apa enggak itu. Tapi karena godaan ya kalian melakukan sesuatu yang dilarang, tetapi dia dewasa, dia akan melakukan tanggung jawabnya gitu. Mata ya. Ya, jiwa spiritual yang tinggi bisa melihat isi hatimu. Iya, si dia itu selain dewasa, dia juga bisa punya spiritual yang tinggi. Makanya apapun yang kalian, tanpa kalian bicara, dia akan melakukan. Kalau yang menonton feminim yang kalian pertanyakan maskulin ya, dia lebih dewasa dari kamu. Begitupun juga kalau yang menonton maskulin, dia adalah perempuan atau feminim yang lebih dewasa dari kalian. Tapi dia minta harus keseriusan. Alam semesta selalu menyertaimu. Hal-hal yang bagus, niat yang bagus ini untuk menyempurnakan hubungan ini itu adalah sesuatu yang bagus, maka alam pun menyertai kalian ya. Jadi ya udahlah, yang kemarin cepat-cepat segera bilang ke Bapak Ibu, saya minta restu, saya udah ngelakuin sesuatu hal yang dilarang agama dan aku takut, kata Mendes, itu ada pengadilan Tuhan. Iya, ada pengadilan Tuhan nanti ya. Takut nggak sama pengadilan Tuhan? Lebih pedih dari pengadilan dunia. Oke, itu kata kitab kan pedoman kita ya, yang kita lebih dijabarkan lewat kitab kan, lewat Al-Quran, lewat Alkitab ya, lewat kitab-kitab lain. Oke, sekarang Mendes shuffle untuk apa ini, word of ampunya Mendes ya, yang berisi pesan alam semesta buat kalian tentang hubungan ini. Kalian paham kan? Ini udah aku jelaskan semua. Nanti kalau kurang paham bisa chat Mendes, bisa call Mendes, atau bisa personal reading Mendes ya. Nanti nomor WA-nya aku lampirkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2, berikan pesannya untuk hubungan yang terbaik yang ya Pak. Agak berat ya, semoga diberikan pesan yang terbaik. Berapa yang jatuh? Pas ya, 2 ya, nih 1, 2. Oke, aku rapikan dulu ini. Aku baca berarti yang nomor 1 yang ini, yang nomor 2. Oh, ada 3 bre, ada 3 sob tuh. Ini nomor 2, nomor 3, ada 4. Astagfirullah. Oke lah, dibaca semua ya.
Oke. Pesan alam untuk kalian. Bersatu. Kalian harus bersatu. Ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4. Kalian harus bersatu untuk mensucikan hubungan ini ya. Bismillah aja ya, mudah-mudahan bisa terjadi dan memang harus benar-benar terjadi ya. Ini nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Kemudian apa pesannya? Kemudian selesaikan masalah. Jadi selesaikan masalah, dirembuk baik-baik ya, karena kalian harus bersatu ya. Selesaikan, dibicarakan ya. Kalau memang udah harus menyangkut orang, ini harus menyangkut orang tua, bawalah papa mamahnya, bapak ibu ya, bicarakan baik-baik bersama dengan aku. Nih kalian ini seperti sepasang sendal kan, tadi dibilang di situ kalau kalian kehilangan satu pun, mana tadi itu seperti sendal yang kehilangan pasangan. Kalian ini seperti sepasang sendal tuh, lihatin di sini bersatu, di sini sepasang sendal ya. Jadi kalian harus menyatukan hubungan ini agar tidak menjadi sesuatu yang penyesalan di akhir nanti ya. Kemudian ada dengreng, dua hati bertemu. Kalian itu memang kan dari tadi Mendes sudah bilang, awalnya tuh kalian itu berkenalan, saling sayang, saling cinta, tetapi karena mungkin kalian itu udah saling percaya kalau kalian itu jadi, dan kalian itu udah komitmen akan menikah atau akan bertunangan, akan menikah atau akan berpacaran, nanti akan statusnya akan jadi komitmen pacaran, apa komitmen tunangan atau komitmen menikah. Kalian tergoda di sini ya, tergoda sesuatu yang dilarang oleh hukum dunia dan hukum negara gitu. Akhirnya kalian terjadi sesuatu. Dia itu mengharapkan, kalau kamu maskulin, dia mengharapkan suatu proses untuk menjadi lebih baik dari hubungan ini, yaitu jangan sampai terbuka ini. Jadi kalian kan di sini disarankan oleh alam, kalian harus bersatu, selesaikan dulu masalah kalian ya. Yang ini tentu mesti ada perdebatan juga kan nantinya ini, kalau memang benar ya, memang benar terjadi seperti yang Mendes cerita dari bacaan kartu ini, harus selesaikan masalah. Nanti akan terjadi pro dan kontra antara kalian keluarga satu dan keluarga lain. Tapi di sini ditekankan kalian ini seperti sepasang sandal, jadi tidak bisa terpisahkan karena kalian saling menyayangi, saling mencintai. Kalian adalah dua hati yang bertemu. Oke, bagaimana menurut pendapat kalian yang nomor 2 ini? Kalian yang mengalami ya. Kalau sama Mendes jujur aja, nggak usah malu-malu. Mendes bisa kok nyimpen rahasia kalian. Kalau kalian pengen curhat, aku terima curhatannya ya. Nanti kita cari solusi bareng-bareng ya. Buat yang butuh personal reading ya, Des kurang detail nih Des, lagi dong Des, detail lagi dong ceritanya, detail lagi dong pembacaannya ya. Personal reading aja sayang ya. Personal reading, nanti kalau Mendes baca tarotnya panjang lebar kalian bosan ya kan. Dan memang seperti ini selesainya tuh, the point-nya tuh seperti ini ya. Kalian saling sayang, kalian adalah harus bersatu karena kalian itu ibaratnya sepasang sendal ya. Kalau terpisahkan bagaimana sendal pakai sebelah jadi pincang kan, aneh. Sendal itu nggak bisa dipisahkan sayang ya, yang bisa ditambal apa dijepit, dia benerin itu, tapi pun udah berubah itu kan. Kalau sepasang sendal itu kalau hilang satu ya udah, itu kalau dipasangin yang lain namanya selen, udah nggak sama, walaupun tujuannya sama tapi kenyamanannya udah nggak ada ya, ibaratnya seperti itu. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 2 ya. Ada salah kata, Mendes mohon maaf ya, karena di sini Mendes kok membacanya kartu terlalu blak-blakan gitu sih Des ya. Memang ini adanya agar kita saling kita mengerti, jadi agar kita mengerti, kalian mengerti apa yang ada di tebaran ini harus dibaca bagaimana gitu ya kan.
Oke, terima kasih. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya ya. Tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian, barangkali mereka sahabat kalian atau saudara kalian atau Pak Le, Bu Le, tante, om, oma, opa berjodoh dengan channel Mendes ya. Terima kasih sebelumnya. Di-share ke sahabat-sahabatnya juga ya. Ada di sini saran ataupun solusi, insya Allah akan selalu Mendes selipkan di tebaran-tebaran kartu ini. Dalam mengreading itu pasti Mendes selipkan ya. Maaf kalau ada kesalahan Mendes, kan Mendes sok pinter, bukan sok pinter, kita berbagi aja ya. Nanti kalau memang kurang berkenan ya boleh kalian langsung komen aja, apa sih Mendes akan merubah dan memperbaikinya ya. Jangan lupa subscribe-nya ya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar kalian mendapatkan video-video terbaru Mendes, dan semoga kalian menyukai channel Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ini ya. Oke, terima kasih buat file nomor 2. Tetap semangat, ada jalan, Allah menyayangi kalian, alam semesta selalu menyertaimu. Oke ya, terima kasih. Salam persahabatan penuh kasih Allah dari Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bye. Halo, apa kabar nih? File nomor 3, yang pilih file nomor 3. Mari kita lanjutkan ya untuk pembacaan atau mereading file nomor 3, pilihan nomor 3. Ini dia. Jreng. Oke. Aku sapa dulu kalian. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih. Segala puji bagi Allah karena telah memberikan kita ya kebahagiaan, keselamatan dan perlindungan. Amin. Oke. Bagaimana perasaan dia padamu? Ada di file 3. Yang pilih file 3 ada di sini jawabannya ya. Oke, aku ulik ya. Mari kita bongkar dulu ya. Ini ada bunga. Bingung Mendes mau diapain gitu ya biar kita itu terlihat, kalian itu dapat chemistry dari bunga-bunga ini, terus kalian itu milihnya itu langsung cering gitu ya. Jadi langsung klik gitu, aku milih ini bagus gitu. Itu berarti kan intuisi hati kalian yang bicara kan. Ya, ini jadi bulu kemot. Bukan, ini bulu-bulu yang di rangkaian bunga itu kan. Aku petik, aku ambil satu, terus aku ini pakai daun bunga gitu doh, biar bisa nggak terbang gitu. Ini ya nomor 3 aku taruh sini ya. Oke. Jadinya seperti itu. Oke, mari kita ulik ya. Untuk yang pilih nomor 3, siapkan mental, siapkan senyumnya, siapkan pokoknya siapkan aja. Ya, aku buka dulu kartunya. Begini cara bukanya. Amplopnya kita buka ya. Ada yang tertinggal. Ini dia yang tertinggal. Oke, amplopnya kosong ya. Aku taruh sini. Posisi seperti ini. Posisinya harus seperti ini. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai mereading ya. Apa yang akan disampaikan oleh tebaran-tebaran kartu pilihan nomor 3 ini untuk sebagai jawaban bagaimana perasaan dia padamu ya, yang kalian selalu pertanyakan mungkin di setiap saat ya. Namanya juga kita kehidupan ya, hidup gitu. Pasti ada pertanyaan di dalam hati ya. Dan kali ini pertanyaan yang mungkin yang akan kalian sampaikan adalah perasaan dia itu bagaimana gitu. Yang kalian akan sampaikan pertanyaannya. Oke, aku mulai dari bottom of the deck-nya ya. Di sini ada 8 berlian atau X of Diamonds. Aku taruh sini ya. Jauhan. Kemudian ada clue-nya 55. Oke, 55 ya. 55. Sekarang kita buka clue-nya. Dan clue-nya. Pesan perasaan dia ke kamu dan klarifikasinya. Di sini ada Page of Pentacle. Page of Pentacle. Oh, Page of Pentacle. Ya, kemudian ada Queen of Wands. Ada 9 pedang atau Nine of
Swords. Nggak muat nih. Sekarang Mendes hari ini pas personal ini ngambilnya 5 kartu biar lebih detail. Ada Wheel of Fortune, ada Death ya, Death terbalik. Oke, kelihatan nggak? Iya. Kemudian klarifikasinya ada 7 koin atau 7 of Pentacle. Kemudian ada Queen of Swords. Kemudian ada The Lover. Ada The Lover sayang. Kemudian ada The Moon. Oke. Kita mulai dari bottom of the deck ya. 8 berlian atau X of Diamond. Ya. Ini adalah diartikan oleh sebuah perjalanan atau perjalanan singkat ya, atau kasarnya selingkuh. Mendes, ya memang selingkuh. Begitu artinya sayang. Oke. Terus ada 5 of 5 ya, 55. Ini diartikan sebagai kecenderungan kuat untuk perubahan ya. Perubahan ini akan membawa keberhasilan buat kalian. Ya, 5. Ya, Anda mungkin akan berpindah rumah atau akan mendapatkan uang dengan ide-ide Anda. Ide-ide kamu maksudnya, kok Anda sih? Mendes biasanya memanggilnya Anda. Tapi kalau di YouTube, insya Allah Mendes akan menjadikan sesuatu panggilan Anda itu menjadi kamu, kalian, biar apa? Kita terlihat lebih akrab dan enak didengar. Tidak terlalu resmi. Sopan, bebas tapi tetap sopan gitu ya. Bertanggung jawab tapi bebas tapi bertanggung jawab gitu. Jadi biar Mendes panggil kalian atau kamu atau sayang, tidak mengurangi rasa hormat Mendes pada kalian ya. Cuman biar agar lebih akrab aja kita ya. Oke, kalian berdealing dengan elemen tanah ya atau bumi. Taurus, Virgo, Capricorn, dan elemen udara, Aquarius, Libra, dan Gemini. Dari perasaan dia ya, perasaan dia ke kamu gitu, perasaan dia ke kamu, atau nanti bisa vice versa. Ini bisa juga perasaan kamu ya, dia yang bertanya, jadi perasaan kamu ke sana gitu. Tapi ini di sini Mendes ambil ini adalah perasaan dia ke kamu ya. Page of Pentacle adalah peluang. Ya. Peluang. Kemudian ada Queen of Wands. Tidak sesuai hati Queen of Wands. Kemudian tidak bisa tidur ya, dan perputaran waktu dan deaths atau tidak ada perubahan sama sekali di sini. Perasaan dia saat ini ya. Ini ada 7 klarifikasinya dulu. Ada 7 koin, yaitu menunggu masa lalu, menunggu sesuatu ya, menunggu sesuatu atau menoleh terlalu jauh ke masa lalu ya. Terus ada ketegasan ya, dimana di sini ada The Lover saling asih, dan ada The Moon. Jadi begini, di saat ini perasaan dia, di saat ada peluang ya, dia bertemu dengan kalian gitu, berjumpa dengan kalian itu ya, dia itu merasa hubungan ini tuh udah sesuai dengan prinsip dia gitu loh. Hanya dia tuh seperti gelisah gitu ya. Dia menunggu waktu untuk perubahan, tapi tidak ada perubahan sama sekali untuk hubungan ini ya. Nggak ada perubahan sama sekali. Karena apa? Dia sepertinya tuh mengerti kalau di antara kalian ini ada perselingkuhan. Di sini tidak digambarkan, tapi bottom of the deck-nya yang menggambarkan. Dia tidak bisa tidur di sana itu. Apa kamu menduakan hati? Kamu mencari orang ketiga ya? Atau dia yang mencari orang ketiga, kemudian dia tuh gelisah sendiri karena peluang yang dia dapatkan itu, yang dia berselingkuh itu tidak sesuai dengan hatinya ya. Yang awalnya itu hubungan kalian itu memang tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali.
Ya, akhirnya dia itu selingkuh, akhirnya dia mengambil jalan pintas itu yang di sono. Kalau kalian yang selingkuh, berarti dia mempertanyakan ke kamu, Pak, kalau sekarang dia itu lagi nggak bisa tidur gitu. Ya, kalian selalu menoleh ke belakang, menoleh ke masa lalu. Padahal untuk hubungan ini butuh ketegasan loh. Kalian itu saling mencintai, ya, saling mencintai. Selain kalian itu menjalani karma. Ini karmanya tuh karma untuk memperubah kalian menjadi lebih baik. Karena karma yang kalian harus bayar ya. Kalian atau dua-duanya ini selingkuh deh. Kalian berdua saling mengambil jalan pintas karena kalian merasa hubungan ini tidak bisa ada perubahan. Walaupun ada kesempatan, tapi tetap aja berdua ini tidak merasa tidak sesuai dengan prinsip kalian. Jadi berbeda prinsip gitu loh. Ini hubungan yang berbeda prinsip ya. Dia di sana nggak bisa tidur karena masalah ini ya. Kalian berselingkuh dan hubungan ini tidak ada titik temu, tidak ada perubahan sama sekali. Ya, dua-duanya atau salah satunya ini ada yang selingkuh. Ya, kalau menurut aku ini awalnya ini kalian saling menyayangi, saling mencintai, tapi karena ada perbedaan prinsip yang begitu mencoloknya sehingga kalian itu untuk mencari jalan keluar itu susah banget gitu. Padahal ada peluang untuk memperbaiki karena apa? Ada waktu juga untuk pembelajaran gitu. Tapi nggak pernah kalian lihat, akhirnya apa? Berhenti, tidak pernah berubah, tidak ada perubahan, tidak ada yang baru. Hanya kalian apa? Merasa tidak bisa tidur, merasa sangat amat gelisah, apa? Terjadilah jalan singkat. Bahasa halusnya jalan singkat ya. Bahasa kasarannya kalian selingkuh. Tahu dia, tahu kamu, atau tahu dua-duanya. Padahal ya kalian ini tuh saling mencintai loh. Kenapa kalian menoleh ke masa lalu kalian yang begitu rumitnya? Ya. Kalian punya masa lalu yang kurang bagus, atau memang masa lalu kamu itu terlalu bagus sehingga kalian susah melupakan masa lalu. Dan akhirnya terjadi perbedaan prinsip. Jadi hubungan kalian ini stuck, nggak ada perubahan sama sekali. Kalian semua berdua punya masa lalu. Kalian selalu membandingkan dengan masa lalu. Ya, hanya terjadi seperti ini. Prinsipnya berbeda, tidak ada perubahan atau kemajuan untuk hubungan. Hanya kalian mengambil jalan pintas, masing-masing ambil tindakan perjalanan singkat, yaitu selingkuh. Apa yang terjadi di sono sih dia pusing, bisa jadi kamu juga di sini gelisah juga, sama-sama gelisah. Padahal kalian saling mencintai, saling mencintai. Kenapa kalian lakukan seperti ini? Kalian butuh ketegasan. Di samping itu juga memang kalian lagi menjalani karma. Tidak lama lagi selesai. Ya. Kalian saling menyayangi, saling mencintai, saling melengkapi, tapi prinsipnya berbeda. Karena apa? Kalian masing-masing masih memikirkan masa lalu. Mungkin masa lalu itu terlalu indah, mungkin masa lalu itu terlalu pahit, sehingga kalian mengikir masa lalu. Setiap bicara, setiap komunikasi terjadi kontra. Karena apa? Prinsip kalian berbeda. Ini kalian melakukan peluang untuk bertemu ini bersama, dikasih kesempatan untuk bersama. Tapi kalian tidak pernah bisa melupakan masa lalu. Kalian sama-sama membawa masa lalu. Ya, akhirnya hubungan kalian stuck, nggak bisa kemana-mana. Butuh ketegasan menurut Mendes. Hubungan ini butuh ketegasan. Ya, kalian saling mencintai, walaupun beda prinsip. Prinsip tidak harus sama. Namanya juga kita rambut memang sama hitam, tapi kan jenis kita beda. Ya, kita lahir di rahim yang berbeda. Kita dari keluarga yang berbeda, menyatukan dua perbedaan menjadi satu prinsip. Yaitu dengan cara membina cinta, kasih sayang, kebersamaan, keharmonisan, saling percaya, ya, saling jujur, ya kan, nyaman, kenyamanan, ya. Ini harus sepertinya seperti itu, tapi ini terjadi seperti ini karena kalian masih menoleh ke belakang,
mikirkan masa lalu. Akhirnya kalian stuck, gak ada perubahan hubungan gak ada perubahan sama sekali, berhenti. Kalau begini kan ada perubahan, kalau begini stop, cuma di tempat saja. Saling berdebat karena beda prinsip, ya kan, tidak sesuai dengan hati kalian. Yang dia lakukan begini di mata kamu salah, yang kamu lakukan begini di mata dia salah. Akhirnya apa? Ya udah begitu aja, putus enggak, jalan enggak. Akhirnya kalian cari jalan pintas, yaitu selingkuh gitu. Mendes, ya. Ngomongnya kok jujur sih, ya apa adanya. Mendes cuma baca di sini aja. Menurut penglihatan Mendes seperti itu, sayang. Kalian butuh ketegasan di sini. Ayo, kalian bertemu sama-sama deh. Kalian saling mencintai, tahu. Redamkan rasa gengsi kalian. Redamkan masa lalu, lupakan. Masa lalu itu bukan untuk dipikirkan, bukan untuk dipermasalahkan, tapi masa lalu itu untuk dikenang indahnya. Ya, walaupun dulu waktu berantem sama masa lalu indah, sekarang diingatnya, tapi tidak harus kembali ke dia, tidak harus dipikirkan sampai menghabiskan waktu, sampai mengabaikan pasangan. Itu salah, ngerti nggak? Gitu ya, Des. Iya, oke, aku kocokin ini ya. Ini simple, cuma kalian ini kenapa harus mesti begini, saling diam-diaman, saling selingkuh masing-masing. Ya, karena kalian itu mungkin kalian suka membanding-bandingkan, ya, kamu tuh nggak seperti masa laluku, terus dia bilang kamu nggak seperti masa laluku. Jangan membandingkan. Kalau dalam hubungan baru seperti ini ya, masa lalu jangan pernah dibawa-bawa atau apalagi membanding-bandingkan. Harus mengikuti obsesi kalian. Dia harus menjadi orang yang masa lalu seperti itu. Kamu akan kecewa selamanya kalau kayak gitu ya. Kayak misalkan gini nih, kamu pacarmu itu kalau malam minggu jemput, kalau malam Sabtu itu telepon, kalau Senin sampai Sabtu itu SMS atau chat-chatan saja, terus malam minggu tuh kalian nonton bareng. Tapi kok untuk yang orang baru ini kok nggak seperti yang kemarin-kemarin? Atuh, nggak boleh kayak gitu. Pertemuan baru ya pakai dengan cara pertemuan baru ya. Kalau kalian bandingkan dia seperti itu, ya akhirnya nggak ketemu, akhirnya kalian beda prinsip. Seperti juga dia yang di sana ini, yang punya perasaan ini, yang kamu pertanyakan ini juga seperti kamu. Kok kamu nggak seperti dia, kamu nggak seperti masa lalu. Akhirnya apa? Berdebat. Akhirnya apa? Beda prinsip. Akhirnya apa? Stuck, ada perubahan. Putus enggak, jalan enggak. Akhirnya kalian mengambil jalan pintas, selingkuh masing-masing. Itu nggak bakal putus. Karena apa? Kalian saling mencintai, nggak bakalan saling melupakan. Itu cuma pelarian saja, gitu loh sayang. Ya ini menurut klarifikasinya, kalian harus mendapatkan ketegasan. Berdua harus saling tegas memutuskan permasalahan ini ya. Oke. Ini aku udah keluarin botiknya, biar botik nanti yang menjawab selanjutnya ya. Di sini ada pesan-pesan cinta buat hubungan kalian. Oke ya. Aduh, godel. Dia cocok. Udah jatuh satu ya. Jadi kalau udah berani menjalin hubungan baru, masa lalu udah selesai, ya udah, bukan untuk dibawa-bawa ke hubungan baru. Lupain masa lalu itu. Kamu sesekali mengenang, tapi kamu sendiri ya. Jangan pernah cerita masa lalu yang sekiranya bisa membuat pasangan baru kita itu ilfeel gitu, merasa diperbandingkan. Jangan pernah ya. Itu akan membuat hubungan menjadi retak. Udah masa lalu, kalau kalian berdua ya membahas masa-masa yang baru gitu. Jangan membahas masa lalu. Ya buat pengalaman boleh, kalau pengen buat pengalaman ya nggak apa-apa, tapi jangan diceritakan secara detail. Kalau dia suka makan ini, suka nyuapin atau suka beliin jajan, jangan. Udah biarin, orang baru, orang lama. Lupakan masa lalu kalau udah bisa ngelupain. Kalau nggak bisa ya mending kalian kembali aja ke masa lalu. Berarti kalian nggak usah membina hubungan baru. Kalau kalian bahagia dengan masa lalu, ngapain kalian putus gitu loh. Pertanyaannya tuh di situ. Terus kalau kamu bahagia dengan orang masa lalu, kenapa kalian berpisah dan kalian harus mencari orang baru ya kayak gitu.
Cinta itu harus diperjuangkan. Kalau memang kemarin masa lalu kamu cinta, ya perjuang. Jangan malah berpisah. Berarti kalau berpisah itu nggak bahagia dong. B. Apa inisial pacar kamu? B. Masa lalu kamu atau si dia inisialnya B, atau inisial nama kamu B, atau ada apa di huruf B? Ya, terus kemudian ada pernikahan. Ya, aku bilang juga kalian ini udah punya masa lalu masing-masing. Kalian menoleh ke belakang terus, akhirnya tidak ketemu, akhirnya kalian stuck, hubungan nggak pernah berjalan. Kalian malah ngambil langkah masing-masing dengan cara jalan singkat, selingkuh. Padahal kalian ini saling mencintai, tahu nggak sih? Ya, karma kalian itu udah mau selesai. Karma itu bisa dirubah dengan perbuatan baik kita. Ini kan terjadi pernikahan. Ya, udahlah, lupakanlah masa lalu, jangan ditoleh-toleh terus, biar kalian menjalin hubungan barunya itu lebih indah, lebih baik lagi, dan bisa menjadi ke jenjang pernikahan. Itu kan tujuan kita untuk menjalin hubungan. Itu tujuan kita lah, tujuan akhir itu adalah menikah, menyatukan dua jiwa yang berbeda menjadi satu, tuh tujuan. Perubahan lebih baik tuh barusan dibilang, ayo bicaralah kalian berdua, ketemulah. Setelah menonton readingan Mendes, ya kalian coba deh kamu bertemu, bicara baik-baik, Mas, kita harusnya ini, kita lupakan masa lalu, atau kalau yang maskulin jadi kita lupakan masa lalu, mari kita bina hubungan itu menjadi lebih baik, ya kita ke jenjang pernikahan gitu. Tuh ada matahari yang menyinari, ya kecerahan, kebahagiaan akan datang. Kehangatan tuh perlu dibina. Matahari juga suatu kehangatan, ya. Bina kehangatan akan harmonisan agar hubungan kalian itu tidak seperti ini, stuck. Kalian bingung dong, pusing jadinya, pacaran kagak, putus kagak. Apa ya? Children, apa kalian, maaf, janda ketemu duda. Itu single parent ya kalian, ya ketemu single parent, atau single parent salah satunya ketemu single gitu ya. Ada children di sini. Atau kalau enggak, kalian setelah nanti terjadi pernikahan, kalian akan segera memiliki momongan, ya. Amin. Ini pesan yang cinta untuk kalian, ya, cinta untuk kalian. Sekarang aku mau shuffle buat buat ampo. Tadi maaf ya, sempat terjeda ada adzan subuh, jadi juga kita harus menjalankan ibadah sholat subuh, ya. Kalau yang muslim, ya, yang non muslim juga tetap harus melakukan doa pagi, ya. Oke, terima kasih. Aku shuffle dulu ya, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak mau baca banyak, ya. Kita ambil yang jatuh saja. Ya, shuffle. Bismillah. Benar nih, satu pas ya, dua ya. Oke, kita buka bersama-sama. Yang pertama yang di bawah, ya, kan dia jatuh lebih dulu. Yang bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pesannya bagus, ya. Spiritual, ya. Jadi kayaknya dari atas nggak ada yang namanya kata spiritual, ya. Ini memang kalian harus menjalankan spiritual, ya. Harus lebih mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya, untuk hubungan ini, ya. Bagaimana agar diberikan jalan keluar, solusi yang bagusnya bagaimana, harus bicara kepada yang punya hidup. Apalagi kalau kalian di sini kan digambarkan tadi ada yang single parent, ada yang memang dua-duanya single parent, ada yang single parent ketemu single, atau single ketemu single, apapun itu. Kita di sini diminta untuk pesan alam untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu spiritual, ya.
Oke, saya rasa nomor 3 pastinya bagus-bagus deh. Dari pertama, kedua, ketiga sarannya bagus. Karena alam itu nggak ada yang jelek ya. Mendes itu. Sun atau matahari. Matahari ada, kalian ada 2. Ya, kalian harus membina saling hangat ya, saling menyinari ya, saling menghangatkan hubungan ini akan menjadi tidak panas gitu ya, saling menghangatkan. Matahari itu kan panas, kalau deket panas banget bisa gosong kita, tapi kalau kita agak jauh dikit aja itu akan terjadi kehangatan yang luar biasa yang menyehatkan badan. Ini di sini diartikan hubungan kalian itu disinari oleh dunia. Hubungan kalian ini memang seperti sinar matahari yang kadang panas ya, tapi terlalu panas banget juga, sehingga ini sekarang lagi panas mungkin kalian ya. Jadi terjadi yang tidak bisa tidur lah, padahal kalian saling mencintai. Jangan cuma memikirkan masa lalu dulu. Masa lalu biarlah berlalu ya, jadikan kenangan saja ya, jadikan pembelajaran saja, bukan untuk dibawa-bawa dalam kehidupan hubungan baru gitu ya. Sepertinya memang cukup sekian Mendes membacakan tebaran-tebaran kartu ini ya, karena udah cukup jelas, cukup gamblang. Kalau kalian ini cuman lebih mementingkan mengenang masa lalu daripada lebih mengenang masa lalu ya, apalagi ditambah di sini ya dengan jalan singkat atau perselingkuhan, tidak akan menyelesaikan masalah itu, yang ada timbul masalah baru. Udah deh kalian perbaiki. Jadi udah deh, masa lalu itu bukan untuk dipikirkan tapi untuk dikenang saja ya. Kalau caranya seperti ini malah 2 kali permasalahan dong, jadi double gitu. Yang kalian hubungan mengenang masa lalu, ditambah lagi kalian saling masing-masing mencari jalan singkat ya kan. Udah kalian menjadikan sesuatu hubungan mulai setelah menonton video Mendes ya, YouTube Mendes ini channel, kalian berubah untuk menjadi lebih baik ya. Selesaikan kalian ini saling mencintai ya, selesaikan masalah kalian, bertemu kalau perlu kalian ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jalan yang terbaik untuk hubungan ini ya. Jangan sia-siakan hubungan seindah ini. Ini indah, cuma kalian saja yang mengelolanya itu tidak mengerti kok jadi mengenang masa lalu ya. Orang kalau mengenang masa lalu itu yang ada memperbandingkan kita, ditambah lagi kalian mencari jalan singkat atau selingkuh, ya udah tambah berantakan hubungan kalian ini ya. Oke, terima kasih yang pilih file nomor 3. Terima kasih sekali ya. Ada salah, ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Itu hanyalah kesalahan Mendes. Tetapi kalau ini resonate adalah kehendaknya ya, kalian berarti energinya tertumpah semua di tebaran kartu ini. Kalau tidak resonate, ambillah untuk pembelajaran saja ya. Jangan sampai kalian melakukan hal seperti file nomor 3 ya. Oke, terima kasih sekali ya. Jangan lupa komennya, jangan lupa likes-nya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa tekan tombol notifikasinya. Tolong di-share ke teman-teman kalian ya, kalau barangkali teman-teman kalian berjodoh dengan Mendes Tarot ya, di sini berjumpa dan kemudian kok cocok ya, alhamdulillah gitu ya. Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa buat yang file nomor 3. Cinta bukan kompetisi. Cinta itu adalah penyatuan 2 insan yang berbeda suku, bisa jadi perbedaan warna rambut, bisa jadi, atau perbedaan jenis kelamin, bisa jadi juga perbedaan 2 hati yang harus disatukan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu kebersamaan, kenyamanan, terus pengertian, saling sayang, saling asuh, saling menjaga, dan saling melindungi dah ya, saling mengisi satu sama lain, bukan untuk kompetisi. Atuh gimana sih ya, Mendes greget tahu baca nomor 3 ini. Orang nggak menyelesaikan masalah, mengulang masa lalu, akhirnya malah cari masalah baru, yaitu dengan mencari jalan singkat atau selingkuh. Nggak boleh atuh Mas Bro, Mbak Bre ya.
nggak bagus itu. Udah kembalikan sekarang kepada yang punya hidup, bahwa sesuatu itu adalah atas peraturan dia. Jadi ya kalau memang kalian udah dewasa ya, di sini kan ada yang single parent, ada yang single, ada yang udah bahkan mempunyai children, atau kalian nanti setelah menikah akan segera punya children. Ya, carilah jalan yang baik, berdoalah menurut agama dan keyakinan masing-masing untuk mencari jawaban dari doa-doa kalian ya, dan pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau dari media sendiri ya itu artinya pembacaan kartu di sini yang bertebaran ini seperti ini maksudnya gitu. Oke ya, terima kasih. Salam jumpa kembali di lain kesempatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.